Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdallah, syukran laka ya Allah, salatan wassalamu alaika ya Habibullah, amma ba'du. Bisa jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila, di program kesayangan kita, ada program Ikhwal Jam'iyah. Dan kali ini pemirsa kita membahas tema yang luar biasa, tentunya juga menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Sudah kita sapa dulu, ada narasumber yang pertama, Ketua Panitia Harla NU dan Raker PNU Jawa Timur, ada Profesor Dr. Manskuri Bakri. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik Mbak Alia, Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Prof, kita sapa dulu, virtual dulu ya Prof ya. Oke, Assalamualaikum. Mas Dayat atau Gus Dayat ini karena sekarang Wasekjen jadi saya panggil Gus ya. Assalamualaikum. Gus Dayat, bisa dengar suara kami? Baik. Pemirsa, kita punya tema adalah Harla 102 Nahdlatul Ulama. Temanya menguatkan sinergi, mantapkan bakti untuk negeri. Kita bahas dengan beberapa segmen ke depan. Dan tentunya kembali ke Prof dulu. Prof, ini bisa disampaikan kepada pemirsa TV9 terkait dengan kegiatan Harla nanti, Prof. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Mbak Lia. Jadi PWNU Jawa Timur ini akan menyelenggarakan 2 event. Yang tanggal 16 itu nanti akan ada selamatan dan sekaligus praraker di PWNU. Januari ini ya, Pak? Betul, dan itu menandai lahirnya Nahdlatul Ulama untuk tahun Hijriah ya. Siap. Dan insya Allah kegiatan itu nanti akan dilakukan bersama-sama dengan pengurus NU lengkap, termasuk juga lembaga-lembaga PWNU dan Banom-Banom akan diundang secara keseluruhan untuk selamatan bersama, untuk mensyukuri nikmat Allah, karena apapun legasi dari founding fathers dari Nahdlatul Ulama yang luar biasa legasinya, yang dimotori oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri ya, Bisri Samsuri. Ini legasinya yang luar biasa. Jadi dan sudah organisasi ini bertahan hingga sampai 102 tahun dan insya Allah akan terus bertahan. Amin, amin ya Allah. Itu ya, akan terus bertahan. Dan yang kedua adalah Harlah. Jadi hari ulang tahun ke-102 yang insya Allah akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, dan sekaligus untuk melaksanakan rapat kerja PWNU Jawa Timur untuk 5 tahun yang akan datang. Maka dari itu di dalam raker PWNU itu mengangkat satu tema yang cukup menarik menurut saya, yaitu menguatkan sinergi, memantapkan bakti untuk negeri. Kenapa sinergi? Hadratus Syekh itu kan beliau mengedepankan ukhuwah, persaudaraan, menciptakan satu kemitraan, menciptakan sebuah persatuan, gitu ya. Dan dengan persatuan yang dibangun oleh beliau, maka satu tata kehidupan, baik dari sisi tata kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, NU selalu berada pada garda terdepan. Apalagi saat ini, terutama di dalam bidang pembangunan ya, bidang pembangunan. Tapi peran dan fungsi NU dalam hal ini adalah melakukan pemberdayaan dan sekaligus melakukan pendampingan. Nah tentu dalam hal ini sekaligus saya menyapa sama Gus Nur Hidayat, ini selaku Wasekjen PBNU dan sekaligus juga dari ketua atau dari panitia Konbes dan panitia Munas ya. Ini nanti akan banyak memberikan satu pemikiran-pemikiran terkait dengan apa yang akan dilakukan di pengurus besar Nahdlatul Ulama tentunya, begitu. Baik, terima kasih Prof. Dan saya sapa dulu Mas Dayat, bisa dengar suara kami ada di studio?
Bisa. Aman. Alhamdulillah, baik. Mas, ini mohon pencerahannya bisa sharing-sharing dengan kami di sini. Ini kan sebagai Wasekjen PBNU dan juga Wakil Ketua Panitia Harlah 102 begitu. Bisa disampaikan Mas terkait program ini? Oke, jadi pertama perlu saya sampaikan bahwa tadi sudah disinggung sedikit oleh Prof. Maskuri bahwa hari lahir NU itu menurut ketentuan, menurut anggaran dasar itu memang jatuhnya di tanggal 16 Rajab. Ya. 31 Januari itu kalau pakai terminologi anggaran dasar itu bertepatan. Kebetulan waktu lahirnya tahun 1926 itu bertepatan dengan 31 Januari. Tapi klausul yang sejak awal termaktub di dalam anggaran dasar adalah itu didirikan 16 Rajab 1344 Hijriah. Maka itulah yang kita jadikan patokan dari peringatan Harlah saat ini dan juga beberapa tahun terakhir. Nah, tema Harlah kita pada tahun ini itu sebenarnya adalah kesinambungan dari tema-tema di 3 tahun terakhir. Kita ingat masa khidmat PBNU yang dipimpin oleh Yang Mulia Kiai Miftahul Ahyar dan Kiai Yahya Khalil Stakuf ini dimulai pada tahun 2022 dan itu dalam kalender Hijriah masuk ke tahun ke-99. Nah, waktu itu tema besarnya adalah menyongsong 100 tahun NU. Lalu tahun berikutnya 2023 kita angkat tema dalam rangka 1 abad itu mendikdayakan Nahdlatul Ulama. Terus kemarin di tahun 2024 kita mengangkat temanya memacu kinerja untuk kemenangan Indonesia, dan pada tahun ini temanya lebih operasional lagi. Tema yang kita angkat adalah bekerja bersama umat untuk Indonesia maslahat. Jadi kira-kira itu gambaran besarnya Mbak Yuli dan para pemirsa yang saya hormati. Baik, Ije, terima kasih penjelasannya dan kita jeda sejenak, nanti lanjut kembali di segmen berikutnya pada Gus Dayat. Gus Dayat, ini bisa disampaikan juga, tadi dari PBNU juga sudah menyampaikan bahwa akan ada kegiatan raker dan juga ada kegiatan syukuran begitu. Apakah dari PBNU pun juga demikian? Ya, jadi rangkaian adalah ke-102 ini kalau di agenda pengurus besar Nahdlatul Ulama itu akan diawali persis pada tanggal 16 Rajab yang bertepatan dengan 16 Januari, dan di PP mungkin akan ditandai dengan semacam kick off meeting begitu ya, tentunya karena dalam tradisi santri kita pasti ada agenda-agenda doa bersama begitu, tapi selain itu juga akan diawali dengan MOU dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia gitu. Lalu kemudian agenda berikutnya kami menyiapkan kongres pendidikan yang insya Allah akan digelar di 22 dan 23 Januari. Kongres pendidikan ini fokus untuk stakeholder pendidikan di lingkungan NU. Tema besarnya Kongres Pendidikan Nahdlatul Ulama. Lalu pekan berikutnya akan dilanjutkan dengan Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Itu akan digelar persis pada tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari. Dan rangkaian berikutnya resepsi Harlah pada insya Allah tanggal 5 Februari yang akan dilanjutkan dengan konferensi besar dan Munas Alim Ulama. Itu tanggal 5-6 Februari. Untuk PWNU dan PCNU hari ini kita sudah sampaikan instruksi agar masing-masing PWNU, PCNU dan struktur Nahdlatul Ulama ke bawah memeriahkan agenda
Harlah ke-102 ini dengan berbagai kegiatan yang fokusnya pada 2 titik. Fokus pertama adalah bagaimana agenda kegiatan yang dilaksanakan itu berorientasi pada peningkatan konsolidasi organisasi. Dan yang kedua, bagaimana kegiatan-kegiatan itu juga berorientasi pada peningkatan khidmah ijtimaiyah. Jadi khidmah ijtimaiyah ini terminologi yang dirumuskan di konferensi besar Januari tahun kemarin untuk menyebut kegiatan-kegiatan NU yang berorientasi kepada pelayanan jamaah atau umat secara keseluruhan. Begitu Mbak Yuli kalau agenda di PBNU. PBNU. Nasional. Ya. Baik, nggih, matur nuwun. Ini bisa berbarengan dengan PB untuk yang acara di PBNU begitu? Sebetulnya kan memang kita ini saling support ya satu sama lain. Berbagai macam kegiatan-kegiatan di Nahdlatul Ulama itu termasuk di PWNU. Jadi PWNU ini di samping Harlah itu juga menyelenggarakan rapat kerja. Dan rapat kerja ini juga bagian dari konsolidasi untuk pelaksanaan atau implementasi berbagai macam program pendampingan dan pemberdayaan terhadap umat gitu ya. Kalau tadi ada satu tema yang sangat menarik di dalam Harlah ini, yaitu bekerja bersama umat untuk Indonesia maslahat. Ini luar biasa. Maka dari itu PWNU Jawa Timur dengan lembaga-lembaga yang ada ini tentu bersinergi dengan masyarakat ya, bersinergi dengan pemerintah dan sekaligus juga koheren dengan program-program yang telah dimiliki oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi kita ini kan bersama-sama ini. Jadi konsolidasi selalu dilakukan termasuk Konbes, Munas, itu juga bagian dari konsolidasi. Jadi bagaimana sebuah organisasi ini bisa memiliki satu irama yang sama dalam rangka untuk bermitra dengan pemerintah, bermitra dengan masyarakat, bermitra dengan media massa, dan sekaligus juga bermitra dengan dunia usaha sekalipun. Dan ini adalah satu pekerjaan yang sangat mulia sekali bagi Nahdlatul Ulama. Maka dari itu, apa yang telah diprogramkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama secara garis besar, yang itu kemudian diterjemahkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan juga PC-PC yang ada di Jawa Timur. Dan tentunya kalau dalam PW ini adalah diterjemahkan oleh lembaga-lembaga dan badan otonom yang ada di Jawa Timur. Baik. Nanti berarti pada saat raker ini Prof, berarti diundang semua ya Prof ya? Diundang semua. Artinya dari lembaga, dari Bano. Termasuk dari Al-Mukarram, Kiai Haji Miftahul Ahyar selaku Rais Am, dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf juga diundang dalam rangka untuk memberikan satu guidance dalam Harlah itu yang ditindaklanjuti dengan rapat kerja PBNU Jawa Timur. Begitu. Masya Allah. Baik, kenapa pilihan tempatnya ditaruh di Nurul Jadid, Prof? Ya, tentu ya karena kita ini kan basis dari Nahdlatul Ulama ini kan pesantren ya. Di samping juga NU kultural di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan sampai kemudian NU ini akan kehilangan elan vitalnya. Dan tentu kekuatan besar Nahdlatul Ulama ini adalah lahir dari pesantren-pesantren itu. Maka kita ini juga mencoba untuk menjadikan pesantren ini sebagai salah satu pusat untuk melakukan konsolidasi, di samping juga mungkin dari perguruan tinggi ya, kemudian juga katakanlah di pondok pesantren ya, dan juga di tempat-tempat yang strategis yang lain yang memungkinkan untuk bisa kita lakukan sinergisitas. Jadi NU ini tidak eksklusif, tapi NU ini sangat eksklusif sekali
dalam konteks untuk mendampingi umat itu ya, untuk kemaslahatan umat. Masya Allah, luar biasa. Kalau dari penjelasan Mas Dayat atau Gus Dayat tadi juga akan ada kongres pendidikan begitu ya. Ini bisa disampaikan bahwa akan dilaksanakan pada tanggal 20 dan 23 Januari begitu. Ini konsepnya seperti apa ini? Secara detail konsepnya sedang dimatangkan oleh tim SC dan karena porsi saya sebagai OC mungkin nggak berani spill terlalu banyak ya, ya. Bahasanya nah, sekarang ini soal kewenangan aja. Jadi tapi yang jelas Kongres Pendidikan itu akan membahas beberapa atau berbagai problem baik dari sisi tata kelola maupun regulasi dan juga problem-problem non teknis atau problem real yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Saya kira kita semua tahu dari berbagai pemberitaan media ada banyak problem yang semestinya dijawab oleh dunia pendidikan kita, dan Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari komunitas terbesar di Indonesia tentu punya tanggung jawab paling besar dalam menyumbangkan konsep, pemikiran atau strategi untuk menghadapi dan mengantisipasi beberapa tantangan itu. Dunia berubah dengan sangat cepat, tapi kan lingkungan pendidikan kita berubahnya masih kalah cepat. Gitu. Itu kira-kira mungkin salah satu clue dari topik-topik yang akan dibahas oleh para akademisi dan juga para pengurus NU, terutama yang concern di bidang pendidikan, yang akan menjadi peserta di Kongres Pendidikan Nahdlatul Ulama itu. Baik. Itu kira-kira. Baik, luar biasa. Dan kali saya ke Prof dulu, ke Prof Manspuri dulu. Prof, ini bisa disampaikan kepada pemirsa terkait dengan sinergitas ya antara PBNU dengan PWNU begitu, terkait dengan kegiatan yang terutama di Puncak Harlah ini seperti apa, Prof? Iya. Jadi di Puncak Harlah, katakanlah di Konbes ya, dan sekaligus juga di Munas, itu PBNU itu juga menampung berbagai aspirasi dari PWB se-Indonesia, kira-kira seperti itu. Dan kami pun juga telah merumuskan dan sekaligus menyampaikan materi-materi atau isu-isu strategis saat ini yang bisa dijadikan sebagai bahan pembahasan baik di Konbes maupun di Munas. Kemudian yang kedua adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini betul-betul sedang menggencarkan kaitannya dengan konsolidasi organisasi. Begitu juga PBNU juga melakukan konsolidasi organisasi, ini juga diperkuat. Maka kalau tadi saya katakan bahwa ini tegak lurus ya, jadi dalam sebuah organisasi seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini kan ibaratnya pemerintahan besar yang sebetulnya sebanding dengan pemerintahan kita ini. Jadi kalau Gus Yahya itu, Yahya Khalil Stakuf itu ya presidennya, itu ya. Jadi presidennya, dan kemudian kalau diibaratkan ya Miftahul Akhyar itu adalah kalau di atas presiden itu apa? Ya ketua MPR-nya, kira-kira begitu ya. Jadi top of the top lah, kira-kira begitu ya. Tetapi terus terang, kita ini kan organisasi Jamiatud Diniyah ya. Dan karisma dari organisasi Nahdlatul Ulama ini luar biasa karena menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai agama. Tetapi terus terang, karena NU ini berkhidmat untuk umat ya, berkhidmat untuk umat dari berbagai bidang, baik dalam bidang keagamaan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, dalam bidang budaya, ya, dalam bidang seni, bermacam-macam kehidupan berbangsa dan bernegara ini juga NU selalu hadir untuk ikut atau turut dalam rangka untuk melakukan berbagai macam pemberdayaan dan pendampingan tadi itu.
Dan contoh saja, dalam bidang pendidikan di Jawa Timur ini untuk sekolah saja ya, mulai dari dasar sampai menengah itu hampir 12.000 loh, Mbak Lia. Itu Jawa Timur saja, belum lagi Indonesia. Kalau Indonesia ini kira-kira kalau ketika saya banyak berbincang-bincang dengan teman-teman itu kurang lebih sekitar 22.000 ya, Gus Dayat ya, se-Indonesia itu. Kira-kira begitu. Perguruan tingginya saja itu mencapai hampir 300 perguruan tinggi. Ini artinya bahwa Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar bukan sekedar di Indonesia menurut saya, di dunia bahkan juga telah memiliki satu upaya percaturan kehidupan global, bukan sekedar di Indonesia saja. Nah, Jawa Timur ini adalah menjadi bagian dari misi globalnya Nahdlatul Ulama itu sendiri atau pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan ini sebetulnya Gus Dayat yang banyak bicara tentang itu. Dan kami ini kan di Jawa Timur yang ibaratnya menerjemahkan pemikiran-pemikiran besar dari Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, maupun juga dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang itulah yang nanti akan digodok melalui rapat kerja di Nurul Jadid, Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton tanggal 24 hingga tanggal 25 Januari 2025 itu. 24 sampai 25 Januari. 24 sampai 25 Januari 2025. Jadi kira-kira tinggal kurang lebih 20 harian lah, tidak sampai 20 hari. Nggih, baik, subhanallah. Oke, dari Mas Dayat, ini ada tambahan terkait dengan sinergitas antara PBNU dengan PWNU yang kita tahu bahwa sudah 102 tahun di tahun ini usia dari NU sendiri. Silakan. Iya, jadi begini, tadi yang disampaikan oleh Prof. Mas Furi soal konsolidasi itu, ya, jadi kita sekarang memang di masa khidmat ini untuk menyiapkan fondasi perjalanan NU 100 tahun ke depan, ini cita-citanya kan begitu. Betul. Nah, kita masuk ke abad kedua dan seringkali sejak 4-5 tahun yang lalu Rois Am kita menyitir salah satu hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allah SWT akan mengutus setiap akhir dari 100 tahun itu man yujaddidullah hadina innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidullah hadina. Atas dasar dan spirit dari hadis itu, maka kemudian masa khidmat ini yang kebetulan diberikan amanat di penghujung abad pertama dan memulai abad kedua, memang di 2 sampai dengan 2,5 tahun awal fokus pada konsolidasi organisasi, itu meliputi 4 bidang. Pertama, konsolidasi struktur, lalu konsolidasi dari sisi tata kelola, lalu konsolidasi dari sisi kader, dan yang keempat ini konsolidasi dari sisi keuangan dan aset. 4 matra ini atau 4 domain konsolidasi ini sudah mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Tadi mungkin Prof. Mas Furi sudah bisa menyebutkan angka, begitu kan, berapa lembaga pendidikan di lingkungan NU, berapa perguruan tinggi yang kita miliki. Di bidang yang lain kita juga bisa menyebut contoh, berapa sih tanah wakaf yang sudah atas nama perkumpulan atau Jamiyah Nahdlatul Ulama. Kalau Mbak Yuli atau mungkin pemirsa ingin ngerti, tinggal buka aja siwak.nu.id. Di situ akan muncul bahwa itu yang terdata, yang sudah diinput saja sekian ribu, 23.900 sekian kalau saya nggak salah ingat. Luasnya berapa? Luasnya 10 juta meter persegi.
per hari ini, tadi saya intip sebelum mulai diskusi kita ini. Terus peruntukannya untuk apa? Sampai pada titik kalau mau tahu lokasinya dan kira-kira ada orang mau wakaf gitu, ini wakaf produktif cocoknya, tinggal ngecek saja gitu. Itu Google lokasi Google Map-nya sudah ada, peruntukannya sudah apa, bahkan dokumen sertifikasinya sudah ada. Dari bidang aset ya. Dulu kan mohon maaf kita kalau ditanya sekolah NU berapa atau tanah wakaf NU berapa, kan jawabannya ya karena nggak bisa jawaban dulu, jawabannya kan guyon, Prof. Ya pokoknya nggak ada tulisannya Muhammadiyah itu milik NU kan gitu. Nah ini kan nggak bisa gitu. Ini cara pandang dan cara jawab abad 1 gitu. Abad kedua kita nggak boleh begitu gitu. Nah dari sisi kaderisasi kita juga jalankan itu, konsolidasi struktural juga terus kita jalankan. Tapi ya mohon maaf, mungkin sama seperti kita memperbaiki rumah lama yang cukup besar, ya mungkin ada 1-2 sisi yang perlu kita perbaiki, mungkin ada 1-2 penghuni rumah besar itu yang agak nggak nyaman gitu kan. Ya tapi itu harus dilakukan, kalau enggak kan ya gimana 100 tahun ke depan. Para leluhur kita, para muassis sudah mewariskan organisasi yang sedemikian besar, tadi disebut Prof. Maskuri, bukan hanya di dunia tapi dunia dan akhirat kan gitu. Itu nggak ada organisasi sebesar NU. Mati aja masih disebut di pembukaan acara kan gitu. Nah itu jadi saya kira mungkin kami juga titip ke PWNU Jawa Timur yang kebetulan akan mengawali perencanaan programnya, Prof. Jadi di Raker itu mungkin selain juga nanti ada rumusan-rumusan yang lebih detail terkait dengan kemarin sudah diminta masukan secara tertulis dari masing-masing PWNU untuk bahan konferensi besar dan Munas Alim Ulama. Mungkin juga bisa disumbangkan pemikiran-pemikiran yang lain terkait hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan khidmah kita kepada warga Nahdlatul Ulama dan juga kepada bangsa ini. Saya kira mungkin itu baik. Saya tambahkan. Ya. Oke, luar biasa. Izin jeda sejenak, Prof. Ya. Di segmen terakhir kembali berbincang dengan Prof. Maskuri. Prof, ini bisa disampaikan tentang, kan adegananya kan ada 2 tadi ya, ada harla dan juga ada raker begitu. Betul, ya. betul. Di pripun, Prof, itu lanjutannya. Jadi tadi kita kan barusan rapat koordinasi untuk persiapan harlah dan rakerwil PWNU Jawa Timur. Jadi Rois Surya dan sekaligus juga Yai Anwar ya, Yai Anwar Mansur, ada juga Yai Abdul Matin Jawahir, Yai Kikin selaku Ketua Tanfidiyah. Rapat kerja ini harus dijadikan sebagai sebuah momentum untuk meningkatkan khidmat kita kepada warga Nahdlatul Ulama dan juga pada masyarakat bangsa dan negara. Program-program strategis yang tentu perlu disinergikan dengan program-program pemerintah, mulai daripada tingkat kota kabupaten sampai pada tingkat provinsi. Sedangkan kita dari sisi implementasi dengan pemerintah pusat tentu inline dengan kebijakan pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena memang kalau pada tingkat presiden, tingkat menteri dan sebagainya itu adalah dalam konsolidasinya pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalaupun toh misalnya kita menyelenggarakan berbagai program-program strategis, tentu adalah menjadi bagian dari program pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, di sisi lain, antar lembaga pun juga perlu ditingkatkan konsolidasinya. Karena sinergisitas satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Misalnya dalam konteks ekonomi, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan lembaga pendidikan. Misalnya dalam konteks pertanian, bagaimana cara memasarkannya, maka kita harus juga bersinergi dengan lembaga perekonomian. Jadi sinergisitas itu menjadi penting sekali. Jadi kalau tadi Gus Dayat menyampaikan bahwa NU ini adalah di penghujung abad
pertama dan sekaligus mengawali abad kedua, maka untuk penguatan konsolidasi itu memang sangat dibutuhkan sekali. Fondasi tadi itu Sebagai pondasi dan sekaligus juga membangun komitmen bersama ini, membangun komitmen bersama karena terus terang apa yang telah diperjuangkan oleh founding fathers kita itu luar biasa. Kita melihat bahwa warga NU di Indonesia dari tahun ke tahun itu mengalami satu peningkatan loh Mbak Lia, bukan penurunan. Jadi sekarang itu mencapai 56,2% dari warga Indonesia. Ini luar biasa. Maka kalau NU ini tidak di-manage dengan bagus, ini sungguh sangat disayangkan sekali. Maka kami sepakat dengan Yai Yahya Khalil Stakuf dengan koherensinya dan tegak lurus itu menjadi sesuatu hal yang sangat prospektif untuk membawa NU pada tataran global. Maka seringkali yang diusung dulu itu kan bahkan sampai sekarang NU Dikdaya itu sebetulnya kan merawat jagat dan membangun peradaban. Ketika itu merawat jagat, maka konsepnya adalah rahmatan lil alamin. Kalau dalam membangun peradaban, konsepnya adalah akhlakul karimah. Dan itulah sesungguhnya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari meletakkan dasar-dasar pemikiran tegaknya sebuah negara ini juga dari sebuah etika atau moral. Dan itu dimasukkan di dalam Piagam Jakarta, terutama pada sila pertama Pancasila, yang pada saat itu sebetulnya akan lebih ekstrim ke umat Islam, tetapi justru orang-orang non-Muslim pada saat itu juga memberikan masukan strategis agar supaya yang berkaitan dengan kata-kata dengan menjalankan syariat agama Islam sesuai dengan pemeluknya itu yang kemudian diusulkan untuk dirubah sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu karena apa? Hadratus Syekh melihat bahwa Indonesia bukan hanya Islam, tetapi juga dari berbagai agama. Ini sungguh luar biasa. Prof, izin waktu kita monggo. sedikit kita bagi-bagi. Monggo Mas Dayat, silakan. Kita punya waktu sedikit banget untuk panjenengan. Silakan. Ya, makasih. Mungkin saya ingin sampaikan ada satu agenda yang tadi mungkin luput saya bahas. Jadi selain Kongres Pendidikan ada Kongres Keluarga Maslahat. Kenapa ini penting? Karena disitulah sebenarnya masa depan bangsa ini ditumpukan kebaikan atau keburukannya. Jadi rumah, keluarga, maslahat itu menjadi tumpuan harapan masa depan bangsa kita. Karena itu PBNU menaruh perhatian khusus dengan 2 tahun yang lalu meluncurkan gerakan keluarga maslahat, dan ini kita akan lakukan Kongres Keluarga Maslahat untuk merumuskan kira-kira bagaimana kita mendorong Indonesia yang lebih maslahat ke depan. Saya kira itu mungkin tambahan dari saya, Mbak Yuli. Terima kasih Mas Dayat hadirnya secara virtual. Sehat selalu. Prof juga. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sehat selalu, Prof. Amin. Baik, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Iqfal Jamiyah. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat. Saya Yulia Kamila segera pamit. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.